Liberias, kasih tepuk tangan yang paling terbaik bagi Tuhan Yesus, saudara. Puji Tuhan, kita boleh mengucap syukur hari ini kembali boleh hadir dalam ibadah yang kudus di Gereja Tiberias, Kelapa Gading Nias, dan juga menyapa setiap saudara kasih dalam Tuhan yang telah tersambung secara live streaming. Dimanapun saudara berada, dimanapun kita menyembah, kita percaya bahwa kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Hari ini kita ada karena kuasa Tuhan begitu luar biasa, kita boleh terima sampai dengan kapanpun. Mari bersama-sama kita akan memulai ibadah kita dengan pujian dan penyembahan. Kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan, untuk pagi yang begitu indah, kami boleh bersama menikmatinya. Kami boleh kembali hadir di rumah Tuhan di Gereja Tiberias. Kami boleh menyembah di dalam roh dan kebenaran. Dan kami tahu semua ini terjadi karena kasih Tuhan yang begitu luar biasa Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami boleh melihatnya Tuhan Yesus. Dari tempat ini kami respon kebaikan-Mu dengan datang dengan mengucap syukur. Terimalah ini Tuhan, ucapan syukur kami dalam nyanyian. Biar Tuhan yang disenangkan, Tuhan yang dimuliakan, dan Engkaulah pusat penyembahan setiap kami Tuhan. Kami berdoa menyerahkan ibadah yang kami adakan dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, semuanya dalam satu kuasa yang ajaib, dalam kuasa Tuhan Yesus Sang Juru Selamat. Ini kami Tuhan, kami bawa syukur, kami bawa hati kami yang menyembah. Hanya di dalam nama Yesus kami siap menyembah-Mu. Haleluya. Sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan yang paling terbaik bagi Tuhan kita, saudara. Mari buka hatimu saudara, sama-sama kita mengucap syukur. Ini kami Tuhan, kami sadari ya Bapa. Haleluya. Semua karena anugerah-Mu, hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikuti Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Berikan tepuk tangan yang paling terbaik bagi Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, semua karena anugerah-Mu. Katakan hari ini ada Tuhan. Ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Kami yang semakin berkurang Tuhan, Engkau yang semakin bertambah. Kami muliakan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat tangan-Mu, katakan mengikuti Yesus, itulah kesukaan hati.
bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Sama-sama katakan. Mengikuti Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua untuk mengenal satu pribadi pagi hari ini. Kehendak-Mu Tuhan, kami mau Tuhan Yesus. Oh, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari sambil kita boleh bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan Yesus, katakan. Mengikuti Yesus, itulah kesukaan hatiku. Kami lepas semuanya, aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku Tuhan. Aku percaya. Haleluya. Angkat tanganmu, mari bersuara di hadapan Tuhan Yesus. Kita punya
Kami katakan Tuhan, Engkau selamanya baik dalam hidup ini. Semakin hari kami menikmati kasih-Mu Tuhan. Mungkin hari ini kami gak sadar, tapi kami berdoa, Tuhan, Engkau yang terbaik Tuhan Yesus. Ini kami ya Bapa. Dalam hadirat-Mu kami memuji-Mu Tuhan Yesus. Angkat tanganmu sama-sama Gereja Tiberias. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. Ini kami Tuhan Yesus. To me, God is good. God is so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. God, you're so good. Sama-sama. God, you're so good. You're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. You're so good, God. Oh, God, you're so good. Hallelujah. God, you're so good. Tuhan baik selama-lamanya. Kami mau pindahkan dengan seluruh. You're so good to me. You're so good to me. Mari bersama-sama katakan, God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. You're so good. God, you're so good. Hallelujah. You're so good. Amen. God, you're so good. You're so good to me. God, you are so good. God, you're so good. You're so good to me. Hallelujah. God, you're so good to me. You're so good to me. Tuhan teramat baik. Kami mengucap syukur. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi dia saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kebaikan-Mu sungguh nyata Tuhan dalam hidup setiap kami. Dan kami mengucap syukur dalam nama-Mu. Dan kami memuji-Mu Tuhan dalam nama-Mu. Nama Tuhan Yesus yang sungguh baik. Nama Tuhan Yesus yang mengatasi segala permasalahan kami. Keselamatan sungguh ada kami terima dari Engkau. Dan kami percaya dan bersorak-sorai. Ini pujian kami Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Kita puji Tuhan pada pagi hari ini. Kita dengan semangat suka-suka di hadapan Tuhan. Haleluya. Angkat tangan kita katakan Yesus baik.
tak pandang dari suku mana. Asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Oh haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara. Cintamu adalah, cintamu adalah. Dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Oh haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara. Cintamu adalah, 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 cintamu adalah. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Oh, oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka cita. Oh, oh, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Dalam Tuhan, bersuka. Dalam Tuhan, bersuka. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka. Bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, esok bersuka, sekarang bersuka, bersuka cita. Berbahagia buat Tuhan Yesus, haleluya. Di nama Tuhan silakan duduk, saudara kasih Tuhan Yesus. Kita bersuka cita di dalam Tuhan karena Tuhan Yesus senantiasa baik dalam hidup kita. Amin, Bapak Saudara. Puji Tuhan. Maka sebelum kita lagi diberkati lewat kebenaran firman Tuhan,
Mari sama-sama kita akan menyaksikan video highlight dari khotbah Ibu Gembala Sidang Kita yang terkasih Ibu Pendeta Darneti Pariaji dengan judul Kekuasaan Tuhan, Kedaulatan Tuhan. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, harapan utama kita bukanlah kepada manusia, tetapi kepada pencipta alam semesta yang berkuasa, yaitu Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah lah yang berkuasa, Dia yang memegang kendali. Karena Allah berkuasa, Allah melakukan apa yang Allah inginkan, saudara, dan mencapai semua tujuannya. Tidak ada yang bisa menghentikan atau membatasi kehendaknya Allah. Baik itu dosa, pemberontakan, atau rancangan iblis sekalipun tidak bisa menggagalkan tujuannya Allah. Karena Allah berkuasa dan berdaulat, Allah mengendalikan urusan dunia ini. Tidak ada sesuatu yang terjadi di dunia ini yang secara kebetulan. Allah berkuasa dan mengetahui atas setiap perubahan dan setiap peristiwa yang terjadi. Sebab kekuasaan terletak di atas bahunya Tuhan Yesus Kristus. Karena Allah berkuasa dan berdaulat, Allah di dalam Yesus telah memilih umatnya untuk dirinya sendiri dan dari sebelum dunia dijadikan. Pemilihan untuk memperoleh kasih dan karya keselamatannya semata-mata karena kedaulatan Allah sendiri, bukan upaya dari diri kita sendiri. Puji nama Tuhan, video selengkapnya dari khotbah Ibu Gembala Sidang Kita terkasih Ibu Pendeta Darneti Pariaji dapat Bapak Ibu Saudara saksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Dan saya akan bacakan suara Gembala Sidang Kita terkasih Ibu Pendeta Darneti Pariaji pada hari ini, Minggu 21 Desember 2025 dengan tema bagaimana sikap kita dalam menyambut Natal. Romawi pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau berkenan atas seluruh rangkaian perayaan Natal Gereja Tiberias Indonesia. Mulai dari perayaan Natal di Stadion Utama Gelora Bung Karno sampai ke rally Natal di daerah-daerah dan cabang-cabang Gereja Tiberias. Semua acara Natal Gereja Tiberias berlangsung dengan luar biasa dan penuh sukacita. Banyak jiwa-jiwa baru yang bertobat dan diselamatkan. Doa kami, seluruh jemaat yang merayakan Natal bersama Gereja Tiberias diprogramkan pesta di Kerajaan Sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romawi kedua, bagaimana sikap kita dalam menyambut Natal? Yang pertama, memiliki sikap yang selalu sukacita. Matius 2 ayat 1 sampai 12. Sesungguhnya peristiwa kelahiran Tuhan Yesus adalah peristiwa yang terbesar dalam sejarah manusia. Orang Majus menyambut Natal dengan sukacita. Mereka rela mengorbankan tenaga, waktu, dan segala sesuatu untuk datang menyembah Raja di atas segala Raja, yaitu Yesus Tuhan. Itu sebabnya sikap kita dalam menyambut Natal, marilah kita selalu bersukacita dalam hidup ini. Apapun masalah kita, apapun pergumulan kita, tetaplah bersukacita karena Tuhan sangat mengasihi kita. Yang kedua, kita harus selalu berperilaku sebagai manusia baru. Efesus 4 ayat 20 sampai 23. Sikap kita dalam menyambut Natal, kita harus selalu berperilaku sebagai manusia baru. Kita buang perkataan dusta, kasar, mencuri, memendam amarah, menyimpan kepahitan, kegeraman, dan fitnah. Kita harus ramah seorang dengan yang lain, saling mengasihi dan berlaku yang baik. Sehingga melalui perilaku kita yang baik, nama Tuhan dimuliakan dan banyak orang datang kepada Tuhan. Yang ketiga, kita cinta Tuhan dan kita cinta sesama tanpa syarat. Lukas 2 ayat 8 sampai 20. Pemilihan Allah atas para gembala domba untuk menerima berita Natal adalah sesuatu yang menarik. Kenapa pada para gembala? Karena para gembala domba ini menjaga domba-dombanya dengan baik dan mereka ini hidup sederhana. Ini mengajarkan kita untuk harus mengasihi jiwa-jiwa, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan Yesus untuk diselamatkan dan menyelamatkan jiwa-jiwa yang tersesat. Itu sebabnya Natal merupakan sarana penginjilan. Maka sikap kita dalam menyambut Natal adalah kita harus mengasihi Tuhan dan sesama tanpa syarat, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan untuk diselamatkan. Doa penutup. Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuh di dalam Kau dan hidup di dalam kekudusan. Menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau dan tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Kau mudahkan agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 sampai 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami bersungguh-sungguh hidup di dalam Kau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini, kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu,
mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kalau kami hidup sepenuh-penuh di dalam Kau, maka terjadi doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Saudara, mari kita siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih anugerah Tuhan, buat kasih setia Tuhan dalam hidup kami, yang selalu menyertai kami Tuhan kemanapun kami ada. Maka hari ini Tuhan, dalam setiap hidup kami, dalam setiap langkah yang kami ambil, kami butuh firman-Mu Tuhan. Biar hari ini firman Tuhan jadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Setiap kami mendengar firman-Mu hari ini Tuhan Yesus, iman kami dibangkitkan, hidup kami dimerdekakan. Maka Tuhan Yesus, urapi telinga, pikiran, hati kami agar setiap kebenaran firman Tuhan tidak hanya kami dengar, tapi kami juga lakukan dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut kebenaran firman-Mu pada hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Saya siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan pada hari ini. Kasih, ada kasih seperti kasih. Tiada kasih seperti kasih-Mu, Kau yang sanggup ubahkan hatiku. Hanya Kau Yesus, hanya Kau. Kita bangkit berdiri saudara. Yesus, hanya Kau. Yesus, hanya Kau. Allah penasihat ajaib kami itu. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, hanya Yesus, menebus hidupku, Tuhan dan Rajaku, hanya Kau, Yesus. Penasehat ajaib, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, hanya Kau, Yesus, penebus hidupku, Tuhan dan Rajaku, hanya Kau, Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, Bapa kami yang kekal yang sangat mengasihi kami. Kami telah menerima pemberian yang terbaik dari Engkau ya Bapa. Pemberian yang begitu paling berharga dalam hidup kami, yaitu anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang menyelamatkan kami. Terima kasih Roh Kudus, Engkau terus membawa kami bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan Yesus, untuk kami semakin mengalami Tuhan Yesus dan berakar di dalam iman kepada Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Urapi hamba-Mu Tuhan Yesus, yang Kau karuniakan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan yang hidup, sehingga apa yang Tuhan Yesus mau sampai kepada setiap anak-anak-Mu Tuhan, tersampaikan kepada setiap pribadi. Dan kami pagi hari ini menerima hikmat, menerima kebenaran, menerima firman Tuhan Yesus Kristus yang memerdekakan kami dan yang menuntun di dalam setiap langkah kami di jalan-jalan kebenaran-Mu Tuhan. Roh Kudus mampukan kami untuk kami fokus mendengarkan, merenungkan, menyimpan dalam hati kami, memperkatakan dan melakukan kebenaran firman Tuhan Yesus yang hidup, dan setiap janji-Mu Tuhan digenapi. Ampuni kami Tuhan Yesus atas segala dosa kesalahan kami.
Kami percaya hanya oleh darah Tuhan Yesus, dengan iman kami bisa berkata, kami adalah orang benar yang dibenarkan Tuhan Yesus dan dikasihi Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita katakan amin. Shalom saudara, mari silahkan duduk. Selamat Natal, pokoknya setiap minggu selamat Natal selama bulan Desember. Amin. Karena sudah rally Natal, minggu depan Natal lagi. Dan seperti yang saya bilang minggu lalu bahwa saya akan terus menyampaikan di bulan Desember ini tema-tema Natal. Nah, hari ini kita akan belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan judul Raja dengan 4 nama. Amin. Raja dengan 4 nama. Mari kita lihat Yesaya pasal 9 ayat yang kelima. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Amin. 4 nama itu apa? Yang pertama apa? Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Katakan sama saya, untuk kita. Untuk siapa? Untuk kita. Amin. Dan firman Tuhan Yesus ini, nubuatan Allah ini digenapi di dalam Tuhan Yesus untuk kita. Itu sebabnya kita telah menerima pemberian yang terbaik, pemberian yang begitu mulia, pemberian yang begitu paling berharga, pemberian yang begitu terindah dari Bapa di sorga, yaitu anaknya yang tunggal. Sehingga Paulus mengatakan dalam 2 Korintus 9 ayat 15, bersyukur untuk kasih karunia yang tidak terkatakan itu. Indescribable gift. Amin. Indescribable grace. Mari kita lihat di sana. Tolong sekali lagi ayatnya 9 ayat 5. Kita baca di sana. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra diberikan untuk kita. Kata paling depan apa? Kata paling pertama? Sebab. Kalau ada sebab berarti ada akibat. Betul? Sederhana logika berpikirnya. Amin. Jadi sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Akibatnya apa? Mari kita lihat secara keseluruhan dari Yesaya 9 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-6. Ayat 1 sampai 4 ini menyatakan akibat dari anak yang lahir itu. Putra yang diberikan untuk kita itu. Amin. Lalu ayat yang ke-5 dinyatakan identitasnya, dan ayat yang ke-6 bagaimana dia memerintah. Amin. Sehingga akibat-akibat yang disebutkan ayat-ayat di atas itu terjadi. Mari kita lihat Yesaya pasal 9 ayat 1. Kita baca bersama-sama. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Ayat yang ketiga terus berikutnya. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar, mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Terus, sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap, setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Amin. Bukan lagi menjadi korban perang, saudara. Kenapa? Karena sepatu tentara yang berderap-derap itu, setiap jubah yang berlumuran darah sudah dilemparkan ke dalam api. Amin. Jadi ini akibatnya. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan melihat terang yang besar. Orang-orang yang sedang terbelenggu oleh kuk, oleh beban berat, oleh belenggu dipatahkan. Amin. Dan ada sorak-sorak seperti pada saat menang perang dan membagi jarahan. Ayat yang seterusnya, di sana dikatakan berikutnya, sebab seorang anak telah lahir untuk kita,
seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dan bagaimana Raja ini memerintah? Mari kita lihat ayat yang selanjutnya. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan dalam konteks positif untuk menyelamatkan, memulihkan, membawa umatnya berbalik. Semesta alam akan melakukan hal ini. Amin. Itu sebabnya judul tadi saya beri judul, Tuhan Yesus taruh di hati saya, Raja dengan 4 nama. Karena yang sedang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya adalah Mesias, Raja. Ayat yang ke-6 tadi jelas mengatakan bahwa kerajaannya tidak berkesudahan. Amin. Di atas tahta Daud. Dia akan memerintah dengan keadilan, dengan kebenaran, damai sejahtera. Amin. Kenapa konteksnya adalah kerajaan? Kenapa ini adalah mengenai raja? Karena pada saat nubuatan ini diberikan lebih kurang 700 tahun sebelum Masehi, pada saat itu Yehuda sedang mengalami suatu krisis geopolitik. Kerajaan Israel itu setelah Salomo meninggal terbelah menjadi 2. Yaitu kerajaan utara yang disebut kerajaan Israel, 10 suku, lalu kerajaan selatan yang disebut dengan kerajaan Yehuda, 2 suku. Dan dalam masa pemerintahan 2 kerajaan ini lebih banyak raja yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu pada saat nubuatan ini diberikan kepada kerajaan Yehuda, itu sedang diperintah oleh Raja Ahaz. Raja Ahaz ini mengalami kepungan, serangan. Dari mana? Dari kerajaan Israel sendiri. Kerajaan Israel berkomplot, bekerja sama dengan kerajaan Syria atau Aram menekan kerajaan Yehuda. Lalu kerajaan Yehuda ini, Raja Ahaz, bukan minta pertolongan kepada Tuhan, tapi justru minta pertolongan kepada manusia, yaitu kerajaan Asyur. Dan akhirnya yang terjadi adalah kerajaan Israel akhirnya dikalahkan oleh kerajaan Asyur dan mereka dibuang tanpa kembali. Sedangkan beberapa puluh tahun kemudian kerajaan Yehuda akhirnya juga dibuang ke Babel, tetapi mengalami pemulihan 70 tahun kembali. Amin. Jadi ini bicara mengenai konteks kerajaan. Dalam kerajaan yang krisis selama generasi demi generasi, saudara. Lalu Yesaya diurapi oleh Tuhan untuk menyampaikan akan ada raja. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Pertanyaannya, udah datang belum? Belum. Tapi kok pakai kata telah? Nah, dalam bahasa Ibrani, kata yang digunakan ini disebut dengan kata prophetic perfect. Apa artinya? Suatu kejadian yang akan pasti terjadi di masa depan, tetapi seolah-olah telah terjadi sekarang. Mari kita lihat beberapa terjemahan bahasa Inggris. Slide saya. Terjemahan NIS, New American Standard Bible katakan, "For a child will be born to us, a son will be given to us." Terjemahan Net Bible, New English Translation katakan begini. "For a child has been born to us, a son has been given to us." Sedangkan New King James katakan, "For unto us a child is born, unto us a son is given." Yang satu mengatakan bahwa nanti akan. Sedangkan Net Bible katakan sudah. Dan New King James Version katakan sedang. Terjemahan bahasa Indonesia sudah. Nggak ada yang salah dengan semua terjemahan ini. Kenapa? Karena kalau saudara lihat artinya apa? Suatu peristiwa yang pasti terjadi di masa depan, tetapi seolah-olah telah terjadi sekarang. Artinya apa? Bahwa Allah yang memberi janji adalah Allah yang pasti menggenapi. Apa yang dinubuatkan ini pasti terjadi. Nggak mungkin meleset, nggak mungkin gagal. Amin. Itu sebabnya setiap janji firman Tuhan yang kita terima, percaya Tuhan Yesus genapi dalam hidup saudara dan saya. Amin.
Mari kita lihat, supaya hari ini kita bisa melihat pribadi Yesus. Ya, dia adalah penyelamat kita. Dia adalah penolong kita dan kita bersyukur, kita memuji, menyembah dia. Amin. Dia Allah yang menyertai kita, dia gembala kita, dia sahabat kita. Tetapi nubuatan ini membawa saudara dan saya untuk melihat Yesus itu adalah Raja kita. Katakan amin. Katakan sama saya, Yesus Raja saya. Amin. Jadi benar dia penolong, benar dia penyelamat, benar Tuhan Yesus adalah sahabat kita. Benar dia adalah gembala yang sangat mengasihi kita. Tetapi dia juga, Yesus kita adalah Raja kita. Bagaimana sikap saudara di hadapan seorang raja? Apa yang saudara perbuat, perkatakan di hadapan seorang raja? Amin. Bagaimana kalau engkau diberi kesempatan masuk ke istana presiden? Amin. Kalau kita memperlakukan Yesus sebagai raja, yang ada dalam hidup kita adalah obey, taat. Apa yang raja katakan, apa yang raja perintahkan, cuma satu jawabannya, siap laksanakan. Taat, menghormati, amin. Kalau kita mau menghadap raja nggak mungkin terlambat, saudara, betul? Bahkan before time, bukan on time. Itu sebabnya kalau saudara dan saya memandang Yesus sebagai Raja, saya percaya kita ibadah juga gak terlambat, saudara. Amin. Karena kita menghormati dia. Benar dia begitu panjang sabar, dia mengasihi kita, tapi jangan ketinggalan dan jangan kelupaan. Dia adalah Raja kita. Katakan amin. Dan di hadapan Raja yang kita lakukan hanya apa? Memuji dan menyembah. Amin. Kita masuk dengan 4 nama ini. Penasehat, ajaib. Lalu Allah yang perkasa. Bapa yang kekal. Raja damai. Amin. Jadi apa yang dinubuatkan dalam Yesaya 7 ayat 14, kita baca dulu bersama-sama. Tolong dibuka, Yesaya pasal 7 ayat 14. Nubuatan mengenai kelahiran Tuhan Yesus. Nubuatan Natal. Kita baca bersama-sama. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Artinya apa? Allah menyertai kita. Allah menjadi manusia. Amin. Kalau dalam terjemahan bahasa aslinya, di sana bukan perempuan muda tetapi seorang perawan, a virgin. Menyatakan bahwa kelahiran Tuhan Yesus itu ajaib. Bukan dari benih manusia tetapi dari benih Allah Roh Kudus. Dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Jadi di sini nubuatan ini menyatakan Allah menjadi manusia adalah kedahsyatan Allah dan kemanusiaannya jelas. Amin. Jadi kealahannya dan kemanusiaannya. Itu sebabnya 4 nama ini mengandung kealahan dan kemanusiaannya. Tuhan Yesus Allah yang tidak terbatas. Rela menjadi manusia yang terbatas. Terbatas letih, terbatas haus, terbatas lapar, terbatas tempat, terbatas waktu, terbatas situasi. Untuk apa? Untuk kita. Katakan sama saya, untuk kita. Agar saudara dan saya menerima kasih yang tidak terbatas, kuasa yang tidak terbatas, kemuliaan Tuhan Yesus yang tidak terbatas, setianya yang tidak terbatas, berkatnya yang tidak terbatas. Katakan amin. Amin. Mari kita lihat kembali di sana. Jadi ada kealahan, ada kemanusiaannya. Amin. Itu sebabnya dari 4 nama ini penasehat ajaib. Penasehat itu bicara kemanusiaan. Karena dari sudut pandang manusia, penasehat itu juga kemanusiaan, betul? Tapi ajaib bicara kealahannya. Allah yang perkasa. Kata perkasa dalam bahasa Ibraninya gibor yang artinya adalah Allah pahlawan perang. Kata perkasa pahlawan perang bicara kemanusiaan, tetapi Allah bicara kealahannya. Amin. Saudara anggap di sini, Bapa yang kekal. Bapa bicara kemanusiaan, yang kekal bicara kealahan. Raja damai, raja bicara kemanusiaan, damai bicara kealahan.
Jadi dari 4 nama ini, bagaimana cara dia datang, siapa dia, apa yang dia lakukan, itu begitu ajaib. Allah menjadi manusia. Amin. Pertanyaannya adalah, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Kenapa Yesaya diperintah Tuhan untuk menyebutkan penasihat ajaib lebih dulu? Saudara kalau baca Alkitab, suka ini enggak, maksudnya ngerenungin gitu, bertanya gitu, kenapa, bukan hanya sekedar baca, kenapa ya, kok yang disebutkan penasihat ajaib dulu? Bukan Allah yang perkasa, bukan Bapa yang kekal, bukan Raja damai. Kenapa Raja damai yang terakhir? Karena itu goalnya, untuk apa? Untuk memberi damai hidup saudara dan saya, katakan amin. Tapi kenapa disebut penasihat ajaib lebih dulu? Apa pentingnya? Dalam suatu kerajaan, penasihat itu peranannya sangat strategis, saudara. Amin. Atau saya nanya gini deh, siapa di antara saudara yang nggak perlu dinasihatin? Nggak ada. Atau siapa di antara saudara, baik yang di sini maupun yang di rumah, yang dari kecil nggak pernah terima nasihat? Nggak ada. Kita perlu dinasihatin, kita selalu terima nasihat. Amin. Tapi kan pertanyaannya, nasihat itu ada yang baik, ada yang buruk. Betul? Nasihat itu ada yang benar, ada yang salah. Betul? Kalau teman di dalam Tuhan ada masalah atau sedang difitnah, sedang diperlakukan gak adil, pasti bilang apa? Ngampunin. Tapi kalau orang yang gak mengenal Tuhan, hidup secara duniawi, dimintain nasihat, di setengah situasi yang sama, dia bilang apa? Balas saja biar dia kapok. Hajar aja, betul? Berarti nasihat itu ada yang benar, ada yang salah. Ada yang baik, ada yang buruk. Ada yang baik, ada yang jahat, betul? Manusia jatuh ke dalam dosa. Dan sejak saat itu, semua jadi berubah. Kenapa? Karena Hawa ngedengerin nasihat yang jahat. Karena Hawa ngedengerin nasihat yang buruk, nasihat yang salah. Kamu gak akan mati ditipu oleh iblis, ditipu oleh ular. Kamu akan menjadi seperti Allah. Yang kamu dengar gak begitu kali. Sehingga Adam dan Hawa ngikuti nasihat yang salah, akibatnya kematian berkuasa. Maut berkuasa. Betul? Nah, di dalam kerajaan, kenapa Yesaya menyebutkan kata nasihat, penasihat ini lebih dulu? Karena di dalam konteks kerajaan, penasihat ini begitu pentingnya. Mari kita lihat ya, 2 Samuel 16 ayat 23. 2 Samuel 16 ayat 23. Daud tuh punya penasehat, namanya Ahitofel. Lalu turun ke Absalom. Pada waktu itu nasihat yang diberikan Ahitofel adalah sama dengan petunjuk yang dimintakan daripada Allah. Demikianlah dinilai setiap nasihat Ahitofel baik oleh Daud maupun oleh Absalom. Jadi saudara bisa lihat betapa nasihat ini begitu penting, betapa penasehat itu begitu strategis. Dan juga yang terjadi kepada Raja Ahaz tadi yang saya bahas di awal. Kenapa? Kepada konteks Yehuda diberikan penasehat ajaib, karena rajanya Raja Ahaz ketika diserang dari utara, dia enggak nanya minta nasihat sama Tuhan. Tapi minta nasihat cari pertolongan kepada Raja Asyur. Dan akhirnya justru kehancuran. Jadi kenapa, pertanyaannya lagi begini, kenapa kok kerajaan Israel itu terbelah menjadi 2? Yaitu kerajaan utara disebut kerajaan Israel 10 suku, lalu 2 suku kerajaan Yehuda. Gara-garanya Rehabeam mendengarkan nasihat yang keliru. Jadi setelah Salomo meninggal, Rehabeam anaknya menjadi raja. Lalu penasihat-penasihat Salomo yang udah tua bilang begini, Raja Rehabeam, tolonglah ringankan penderitaan rakyat. Tetapi Rehabeam tidak mendengarkan penasihat-penasihat yang tua. Dia panggil penasehat yang sebayanya, lalu penasehat yang sebayanya bilang gini, justru rakyat harus ditekan. Lebih berat dari zaman ayahmu. Justru rakyat tuh harus diberatin gitu. Akhirnya apa?
ke-10 suku di bawah Yerobeam memberontak dan mendirikan kerajaan sendiri. Jadi urusannya semua gara-gara nasihat. Itu sebabnya Yesaya menuliskan ini, seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra diberikan untuk kita, dia adalah penasehat ajaib. Amin. Orang yang menasehatkan itu perlu hikmat, betul? Jadi kalau ada orang mau konseling sama saya, atau minta tanya, Pak saran Bapak gimana? Hal yang pertama saya lakukan adalah, saya berdoa dalam hati saya, dan saya bilang, Tuhan Yesus beri saya hikmat. Amin. Dan Tuhan Yesus, Mesias, Raja kita, firman Tuhan katakan, dia adalah penasehat ajaib. Amin. Jadi bukan hanya hikmat, tetapi ajaib bicara apa? Kuasa. Amin. Bagaimana digenapi di dalam Tuhan Yesus? Kita buka 1 Korintus pasal yang ke-1, ayat yang ke-24. 1 Korintus pasal yang ke-1, ayat yang ke-24. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Dia bukan hanya hikmat, tapi dia adalah kekuatan Allah, ajaib. Itu sebabnya Tuhan Yesus disebut penasehat ajaib. Amin. Sebelum kita jauh, tujuan saudara dan saya mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini bukan hanya tahu tentang nama Tuhan Yesus. Dari perjanjian lama ke perjanjian baru itu ada 250 nama Yesus. Tapi Yesaya 9 ayat 5 ini memiliki keunikan karena 4 nama dijadikan satu sekaligus, dan Yesaya 9 ayat 5 ini adalah puncak nubuatan mengenai Mesias. Tapi saya berdoa dan Tuhan Yesus taruh di hati saya untuk menyerukan saudara merenungkan firman Tuhan ini, menyimpan firman Tuhan ini bukan hanya untuk tahu nama-nama Tuhan Yesus, tapi untuk mengalami pribadi Tuhan Yesus. Karena di awal sudah disebutkan untuk kita, katakan amin. Dia penasehat ajaib untuk apa? Untuk memberikan kita tuntunan, memberikan kita arahan. Dia penasehat ajaib untuk apa? Menolong kita, mengatasi di tengah segala kebingungan kita. Betul? Hidup saudara dan saya setiap hari adalah pengambilan keputusan. Baik keputusan yang kecil, keputusan yang besar. Baik keputusan jangka pendek, keputusan jangka panjang. Baik keputusan yang strategis maupun yang non strategis. Baik keputusan yang impact-nya kecil maupun keputusan yang impact-nya besar. Keputusan yang sifatnya pribadi ataupun bicara keluarga atau komunal. Amin. Setiap hari hidup kita adalah pengambilan keputusan, dan saudara dan saya perlu penasehat ajaib. Jadi bagian kita adalah cari dia. Amin. Dengarkan dia. Lakukan perintahnya. Lakukan arah tuntunannya. Karena tujuan Tuhan Yesus menjadi penasihat ajaib buat kita adalah untuk kita ngalami rest. Tubuh kita, pikiran kita, jiwa kita. Tuhan Yesus jadi penasihat ajaib untuk apa? Untuk saudara dan saya setiap hari berjalan dengan benar di jalan kebenarannya. Arahnya benar, tujuannya benar, karena tuntunannya benar. Karena Tuhan Yesus penasehat ajaib. Katakan amin. Amin. Jadi kita datang kepada Tuhan, minta nasihat sama Tuhan, bukan pada saat ada kepentingan. Betul? Tetapi yang Tuhan mau, penasihat ajaib ini adalah hubungan. Bukan pada saat kita mau mengambil keputusan Tuhan, saya perlu mengambil keputusan nih. Ditawarin 2 pekerjaan di perusahaan, atau ada tawaran pekerjaan yang baru. Tuhan tetap di tempat yang lama atau di tempat yang baru. Lalu saudara berdoa, Tuhan kasih tahu saya. Lalu saudara berusaha mengharapkan saudara mendengar suara Tuhan. Enggak melulu. Tuhan menuntun saudara dan saya dengan berkata di telinga kita, hai kamu ambil keputusan yang ini. Enggak melulu. Tuhan bicara di hati kita. Kamu harus mengambil keputusan ini di hati kita. Enggak melulu seperti itu. Dan juga enggak bisa juga dengan cara saudara bolak-balik Alkitab, lalu main, ini dia jawabannya. Ayatnya apa? Pergi ke Niniwe. Niniwe artinya apa? Enggak bisa gitu juga, amin. Tapi saya percaya
Ketika saudara membangun hubungan yang erat dengan Tuhan, saudara baca firman Tuhan, saudara mengenali pikiran Kristus, saudara mengenali hatinya Tuhan Yesus, saudara mengenali kehendak Tuhan Yesus dalam hidupmu, maka dalam setiap pengambilan keputusanmu, Roh Kudus akan menuntunmu. Kebenaran firman Tuhan itu yang pernah engkau baca sebulan yang lalu, yang pernah engkau baca 1 tahun yang lalu, dan kau simpan dalam hatimu, itu akan menuntunmu. Bisa aja Tuhan menolong, menuntun dengan cara seperti yang tadi saya sebutkan. Tetapi kebenaran firman Tuhan itulah yang menuntunmu setiap hari dalam hidupmu dan meluruskan setiap jalanmu. Katakan amin. Yang kedua, mari kita lihat. Allah yang perkasa. Amin. Kita bukan hanya tahu dia Allah yang perkasa, tetapi tujuan dari pemberitaan firman Tuhan Yesus ini, engkau benar-benar mengalami bahwa Yesus Allah yang perkasa itu melindungi saudara dan saya. Amin. Kata perkasa, Allah yang perkasa dalam bahasa Ibraninya ditulis dengan kata El Gibor. Apa? El Gibor. El itu Allah, Gibor itu mighty, perkasa. Tetapi kata Gibor sebenarnya artinya dalam konteks peperangan adalah pahlawan perang. Mari kita buka Mazmur 24 ayat yang ke-8. Mazmur pasal 24 ayat yang ke-8. Kita baca bersama-sama. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan, jaya dan perkasa. Tuhan, perkasa dalam peperangan. Artinya apa? Kata Allah yang perkasa ini, bahwa Yesus Allah yang menjadi manusia itu adalah Allah yang telah memenangi peperangan dan Allah yang memberikan kemenangan itu buat saudara dan saya. Itu sebabnya di atas kayu salib dia berkata tetelestai. Dan arti kata tetelestai yang digunakan pada konteks zaman itu adalah ketika seorang prajurit berperang dan telah menyelesaikan peperangan itu dengan kemenangan, maka dia akan lapor kepada komandannya mengatakan tetelestai. Artinya apa? Perang telah selesai dan perang telah dimenangkan. Tuhan Yesus berperang ganti saudara dan saya. Katakan amin. Dan Tuhan Yesus memberi kemenangan bagi kita. Bagaimana caranya? Dia hancur di atas kayu salib. Dia berkorban di atas kayu salib. Kuasa maut dipatahkan ketika dia mati dan bangkit. Iblis, setan dan segala belenggunya, dosa dipatahkan, dikalahkan. Amin. Maut dipatahkan. Tuhan Yesus bangkit memberi kemenangan buat saudara dan saya. Untuk kau dilepaskan dari belenggu dosa dan hidupmu bisa menang atas dosa. Kalau kau senantiasa mengingat, percaya, engkau telah dijadikan orang kudus, orang benarnya Allah, anak Bapa di sorga yang sangat dikasihi Bapa di sorga. Katakan amin. Kasih Yesus itu yang akan selalu jauh lebih kuat, memberimu kekuatan untuk menang atas dosa. Pilihanmu bukan lagi dosa, tapi pilihanmu adalah menikmati dan mengalami dan dipenuhi oleh kasih Tuhan Yesus. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Dan kubur yang kosong itu, kalau bicara peperangan selalu ada monumen kemenangan. Amerika punya monumen perang kemenangan di Washington DC, itu tinggi sekali. Demikian juga kubur kosong itu sudah menjadi monumen kemenangan, kebangkitan buat saudara dan saya. Katakan amin. Bukan monumen yang terbatas buatan manusia, tetapi karya Allah yang luar biasa. Jadi kita mempelajari 4 nama ini bukan hanya untuk tahu tentang Tuhan Yesus. Ada banyak orang dari kepercayaan yang lain justru belajar kristologi lebih dalam dari saudara. Tapi hati mereka tetap gak percaya. Sehingga mereka gak mengalami siapa Kristus itu dan apa yang dia lakukan. Tapi hari ini saya nggak tahu, saya nggak menghakimi ujungnya bagaimana. Apakah orang itu juga orang yang dipanggil, dipilih, dijumpai Tuhan Yesus pada akhirnya. Saya nggak mau menghakimi sekarang. Tapi bersyukurlah saudara dan saya yang dengan iman percaya bahwa Yesus adalah Raja kita. 4 nama ini ditulis untuk kau ngalami. Dia penasihat ajaib, dia menuntunmu, dia memberimu arahan di jalan kebenarannya supaya kita tidak tersesat. Karena sesungguhnya firman Tuhan katakan kita domba yang mudah tersesat. Tapi Tuhan Yesus selalu menuntun dan menjaga kita. Dan di setiap pengambilan keputusan kita, di setiap kebingungan kita,
Tuhan Yesus pasti memberimu nasihat. Katakan amin. Yang kedua, dia Allah yang perkasa, dia Allah yang melindungi kita, dia Allah yang berperang ganti kita, dan dia Allah yang memberi kemenangan buat kita. Yang ketiga apa? Yang ketiga apa? Bapa yang kekal. Bapa bicara apa? Hubungan. Itu sebabnya kalau saudara baca firman Tuhan, iman kita kepada Kristus itu sebenarnya bicara apa? Hubungan, persekutuan dengan Allah dan anaknya. Amin. Saudara, bicara hubungan. Bapa yang kekal. Yang pertama adalah bicara hubungan Bapa, lalu kekal bicara apa? Waktu. Tanpa batas waktu. Kekal selama-lamanya. Amin. Dan Bapa bicara apa? Sebagai seorang pelindung, sebagai seorang penyedia di dalam rumah tangga. Betul? Kalau seorang papa di dalam Tuhan, panggilannya di dalam Tuhan adalah apa? Untuk menjadi protektor di dalam rumah tangganya. Amin. Untuk menjadi apa? Provider dalam rumah tangganya. Itu sebabnya Roh Tuhan menubuatkan kepada Yesaya untuk diserukan dia Bapa yang kekal. Artinya apa? Untuk saudara dan saya mengalami Tuhan Yesus, katakan sama saya, untuk kita. Dia adalah provider, dia adalah penyedia bagimu, dia adalah pelindungmu, katakan amin. Dan bukan untuk sementara tetapi untuk selama-lamanya. Dan seorang bapak itu adalah dia mengampuni anaknya, dia paling mengenal kehidupan anaknya, amin. Kalau seorang bapak yang memiliki hubungan yang erat dengan anaknya, anaknya mau ngomong apa, anaknya mau gaya apa, sikapnya bapaknya udah tahu, oh ujung-ujungnya ke sini. Kenapa? Karena dari lahirnya udah tahu tingkahnya kayak gimana. Betul? Amin. Jadi bapak kita, kenapa Tuhan Yesus disebutkan Bapa yang kekal? Ini bukan berarti menggantikan bahwa kok Tuhan Yesus anak Allah kok jadi Bapa sih? Ini bukan bicara dalam konteks Trinitas. Tetapi bagaimana hubungan Tuhan Yesus dengan saudara dan saya, dia anak Allah tetapi dia juga menjadi Bapa bagi kita. Saudara perhatikan konteksnya kerajaan, betul? Seorang raja adalah Bapa bagi rakyatnya, yaitu anak-anaknya. Amin. Itu sebabnya dikenal istilah founding father. Suatu negara ada pendirinya, betul? Disebut founding father, bapak pendiri. Singapura punya founding fathernya, Indonesia punya pahlawan-pahlawan kemerdekaan founding fathernya, betul? Negara, kerajaan punya founding fathernya. Ini untuk menunjukkan bahwa Yesus Raja itu, dia adalah sumber, katakan amin. Karena dia Allah yang kekal, Alfa dan Omega, sumber kekekalan. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, itu sebabnya dia disebut Bapa. Jadi seorang Bapa itu mengampuni anaknya, mengenal anaknya seutuhnya, dan seorang Bapa itu mengasihi tanpa batas. Amin. Hati seorang Bapa adalah kepada anaknya, I love you, aku mengasihimu. Bahkan ketika anak itu terhilang, hati seorang Bapa adalah, aku mau engkau kembali. Katakan amin. Saya pernah ketemu seorang supir taksi, waktu itu saya pulang pelayanan, malam, dan dia shift malam. Lalu dia mulai cerita, ngobrol, lalu dia bilang gini, saya tanya, Pak ini habis shift malam sampai pagi? Iya, dia bilang. Lalu satu statement dia, yang dia bilang gini, bahwa Pak kalau buat anak, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, dia bilang begitu. Wow, dan di situ saya cuma bisa, iya Pak, Bapak manusia aja bisa begitu, apalagi Bapak yang di sorga. Amin. Bapak seorang manusia aja yang banyak kelemahan, keterbatasan, bisa ngomong kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Apalagi ketika firman Tuhan katakan bahwa Yesus adalah Bapakmu yang kekal. Nyawanya aja diberikan buat kita. Apa yang Tuhan gak berikan buat saudara dan saya? Untuk memberkatimu. Kalau nyawanya saja diberikan buat kita. Tapi seringkali kita bingung, seringkali kita khawatir. Itu sebabnya diperlukan trust, percaya kepada pribadinya. Katakan amin. Bukan mengukur dari keadaan kita, situasinya, tapi keadaannya nggak mungkin, keadaannya mustahil. Tapi trust, percaya bahwa dia adalah Bapa kita yang sudah rela berkorban. Apa yang Tuhan Yesus nggak lakukan dalam hidupmu? Kalau cara mati untuk menggantikan kita saja,
yang paling brutal, yang paling jahat. Cara mati yang diperlakukan pada Tuhan Yesus itu jahat banget. Yang paling sakit, paling menderita, paling hina. Sudah Tuhan Yesus rela tanggung bagi kita. Apa yang Tuhan gak lakukan buat saudara dan saya? Amin. Dia adalah Bapa yang kekal. Jadi miliki hubungan yang erat dengan Bapa yang kekal itu. Anak Allah yang hidup. Bukan sekedar kepentingan, tetapi suatu hubungan yang erat. Amin. Yang terakhir, mari kita lihat bahwa dia adalah Raja Damai. Amin. Tujuannya apa? Tuhan Yesus itu Raja Damai, menenangkan hati kita, memberi damai di hati kita. Amin. Jadi dia penasihat ajaib, dia menuntun kita, dia memberikan kita arahan, dia memberikan kita nasihat. Tujuannya apa? Untuk kita mengalami damai. Amin. Dia Allah yang perkasa, dia yang ganti berperang bagi kita, dia yang berikan kemenangan buat kita. Tujuannya apa? Untuk kita hidup kita damai. Amin. Dia Bapa yang kekal, dia Allah yang memelihara kita, dia Allah yang melindungi kita, dia Allah yang menyediakan bagi kita. Amin. Dia Allah yang mengampuni kita. Bapa di sorga tahu, Yesus Tuhan kita, Bapa yang kekal, tahu segala sesuatu tentang hidup. Untuk apa? Untuk kau mengalami damai. Katakan sama saya, Tuhan Yesus, Bapa yang kekal. Jadi saudara jangan kebingungan, loh Tuhan Yesus anak Allah gantiin Bapa di sorga. Enggak, ini bukan lagi bicara konteks Trinitas, amin. Tetapi peran Tuhan Yesus, Raja itu adalah Bapa yang kekal. Seorang Bapa yang mengasihi anak-anaknya, yaitu kita, katakan amin. Amin. Bahkan apa yang menurut kita enggak penting, bagi seorang Bapa itu penting, amin. Tuhan Yesus gak pernah terlalu sibuk untuk urusan saudara dan saya. Tuhan Yesus gak pernah terlalu sibuk, oh sorry ya maaf saya gak ada waktu, gak mungkin. Tuhan Yesus gak pernah meremehkan saudara dan saya, apapun urusanmu menjadi urusannya Tuhan Yesus, amin. Apa buktinya? Apa yang gak penting menurut kita, penting buat Tuhan. Rambut di kepala kita itu berharga buat Tuhan, amin. Tidak akan jatuh tanpa kehendak Bapa di surga. Artinya apa? Satu helai rambutmu pun Tuhan kita perhatikan. Amin. Yang kita gak perhatiin, kita gak pernah ngitungin saldonya. Hari ini rontok 10, besok tumbuh 15, kita gak pernah ngitungin. Betul? Tapi Bapakmu di sorga tahu. Apa yang menurutmu gak penting, apa yang menurutmu hal yang sangat kecil, hal yang sangat remeh. Tapi Bapak kita tahu setiap detailnya. Katakan amin. Dan Tuhan Yesus itu dinyatakan di dalam nubuatan ini, dia Bapa yang sangat mengasihi kita. Lalu yang keempat adalah Raja Damai. Menyatakan identitasnya dan menyatakan apa yang dia lakukan. Apa yang Yesus lakukan sebagai Raja Damai? Yang pertama, dia memberi peace with God. Yang kedua, dia memberi peace of God. Amin. Jadi perhatikan dua kata ini. Peace with God dan peace of God. Kita bisa menerima, mengalami peace of God kalau kita terlebih dahulu menerima peace with God. Amin. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Memberi kita hubungan yang diperdamaikan dengan Allah dan untuk kita menerima damainya Allah. Amin. Katakan sama saya, damai dengan Allah. Katakan sama saya, damai dari Allah. Ini dua hal yang berbeda. Walaupun kata-katanya semua mirip. Damai dengan Allah, damai dari Allah. Kita bisa mengalami damai dari Allah kalau kita mengalami lebih dulu damai dengan Allah. Katakan amin. Dan apa yang Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib, kematiannya, kebangkitannya, tujuannya kita diperdamaikan dengan Allah. Karena dahulu di dalam dosa kita putus hubungan dengan Allah, kita putus hubungan dengan sumber, kita putus hubungan dengan supply, kita putus hubungan dengan sorga, kita putus hubungan dengan hidup kekal. Tapi Tuhan Yesus mati dan bangkit, dia diberikan untuk kita, seorang anak telah lahir untuk kita. Untuk apa? Untuk menjadi Raja Damai. Dengan pengorbanannya kita memiliki damai dengan Allah, peace with God. Sehingga peace of God, damai dari Allah, itu juga memenuhi hidup kita. Kita buka Roma pasal yang kelima ayat yang ke-1.
Roma pasal 5 ayat yang ke-1 dan Filipi 4 ayat yang ke-7. Kita baca bersama-sama. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena Yesus, Tuhan kita Yesus Kristus. Katakan sama saya, hidup damai sejahtera dengan Allah. Dan kalau saudara baca terus sampai ayat yang ke-11. Kalau engkau menyadari engkau hidup damai dengan Allah, maka ada pengharapan, ada ketekunan, ada kekuatan Allah di sana. Roh Kudus dicurahkan dalam hidup saudara dan saya. Bahkan firman Tuhan di ayat 8 dan 11 katakan, bahkan lebih-lebih lagi, how much more. Engkau akan semakin mengenal pribadi Tuhan Yesus, engkau semakin mengalami kepenuhan Tuhan Yesus Kristus. Engkau semakin mengalami kasih Bapa di sorga. How much more, lebih lagi. Kenapa? Karena hidup diperdamaikan dengan Allah. Peace with God. Sehingga damai Allah itu, peace of God, juga ada dalam hidup kita. Filipi 4 ayat yang ke-7 katakan demikian. Filipi pasal yang ke-4 ayat yang ke-7, kita baca bersama-sama. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Peace of God. Dan ini diperlukan manusia. Peace of God. Itu sebabnya Yesaya 9 ayat 1 sampai 4 hasil dari damai itu apa? Bangsa yang berjalan dalam kegelapan melihat terang. Ada sorak-sorai, ada sukacita, ada kelepasan, ada kelegaan. Yang tadinya beban berat, dibelenggu, kuk, gandar yang menekan bahu, dilepaskan. Ada hidup dalam ketenangan, damai. Amin. Saudara, damai dengan Allah. Sehingga ketika manusia damai dengan Allah, itu memampukan manusia damai dengan manusia lainnya. Man with God, man with man, dan yang terakhir within man. Di dalam diri orang itu pun ada damai, katakan amin. Amin. Dan damai yang sejati adalah hubungan yang erat, hubungan yang begitu intimate dengan pribadi Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Karena dia mendengar doa kita, katakan amin. Dia menjawab kita di hati kita. Amin. Dia menenangkan kita di tengah ketakutan kita. Amin. Dia menolong kita dalam segala keadaan. Amin. Dan kemenangan saudara di masa-masa yang sulit adalah pasti. Kenapa? Karena Immanuel, Allah menyertai kita. Katakan amin. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Kita bukan hanya tahu identitas Tuhan Yesus, tapi hari ini engkau menerima, mengalami penasihat ajaib untuk menuntunmu di jalan yang benar. Setiap langkahmu diarahkan oleh Tuhan. Amin. Dan juga untuk mengatasi segala kebingungan kita dalam setiap pengambilan keputusan kita. Yang kedua, Allah yang perkasa, Allah yang ganti berperang buat saudara dan saya. Allah pahlawan perang, pahlawan yang memberi kemenangan bagi kita. Yang ketiga, Bapa yang kekal. Sebagai penyedia, provider, protektor, pelindung. Bapa yang tahu setiap detil hidup kita. Bapa yang mengasihi kita. Amin. Dan kita adalah anak-anaknya. Dan yang keempat, Raja damai. Untuk apa? Untuk kau ngalami damai dengan Allah dan damai dari Allah. Slide berikutnya, 2 yang terakhir. Kalau kita merenungkan ini, dari 6 ayat ini adalah ajaib cara ia datang. Allah menjadi manusia, katakan amin. Ajaib. Mulia siapa dirinya. Dan perkasa apa yang ia lakukan. Katakan sama saya, ajaib, mulia, perkasa. Dan Allah yang menjadi manusia, Yesus Kristus Tuhan kita yang ajaib, mulia, perkasa ini telah diberikan untuk kita. Katakan amin. Amin. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, siapa yang menerimanya, diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Itu setiap orang yang percaya dalam namanya. Karena Natal bicara the greatest gift. Christmas is the greatest gift. Natal bicara pemberian Bapa yang terbaik buat saudara dan saya. Apa yang membuat saudara bingung? Apa yang membuat saudara khawatir? Kalau engkau menyadari, Bapakmu di sorga telah memberikan yang terbaik bagi kita.
Apa yang Bapa di sorga nggak berikan buat kita segala sesuatu yang baik. Kalau yang terbaik yang dia miliki, anaknya yang tunggal saja, sudah diberikan buat kita. Katakan amin. Amin. Jadi kalau saudara merenungkan ini, kita telah menerima pemberian Allah yang begitu ajaib, yang begitu perkasa, yang begitu mulia. Dan saudara terus bersyukur untuk ini. Saya percaya engkau nggak akan menukar dengan apapun yang dunia bisa tawarkan. Jabatankah? Posisikah? Kenikmatan hidupkah? Kenikmatan dagingkah? Yang hanya untuk sementara lalu binasa. Engkau nggak akan menukar kekekalanmu. Amin. Dan engkau nggak akan menukar pemberian Bapa di sorga, Yesus, Raja kita, yang begitu ajaib, yang begitu mulia, yang begitu perkasa, yang menyertaimu, menjagamu di setiap detik hidupmu, dan menolongmu. Katakan sama saya, Tuhan Yesus selalu menolong saya. Amin. Dan yang slide yang terakhir, mari kita lihat how Jesus rules, bagaimana Tuhan Yesus memerintah. Ini kan Yesaya menubuatkan bagaimana dia memerintah, atau dalam konteks penggenapan dalam kita, bagaimana karya Tuhan Yesus di dalam kita. Completely, powerfully, eternally. Katakan amin. Kalau saudara merenungkan ini, katakan sama saya, complete, powerful, kekal. Amin. Saudara gak akan kebingungan. Segala bentuk pikiran kekhawatiran gak berkuasa atas hidupmu. Kenapa? Karena Tuhan Yesus berkarya dalam hidupmu komplit, plit. Bukan pelit, komplit. Amin. Komplit semuanya, gak ada yang ketinggalan. Gak ada satupun yang kurang. Amin. Lalu powerfully, yang menurut kita ini gak mungkin, ini gak bisa, ini terbatas. Tapi dia berkarya dalam hidup saudara dan saya penuh kuasa. Karena Yesus yang berkuasa atas segala-galanya. Amin. Lalu dia juga kekal. Amin. Saya simpulkan semua kebenaran firman Tuhan ini dengan merenungkan dua ayat ini. Kita buka Roma 8 ayat 28 dan Mazmur 103 ayat 19. Roma 8, 28 saudara pasti sudah sering dengar. Kita baca bersama-sama. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi apa yang Allah lakukan dalam segala sesuatu dalam hidup kita adalah mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Saudara, dan Mazmur 103 ayat 19, siapa pribadi yang melakukan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita? Pribadi ini dikatakan, Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Amin. Jadi saudara gabungkan, tandemkan kedua ayat ini. Baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Dan saya percaya kedua ayat ini memberimu ketenangan, keyakinan iman, kemenangan, damai sejahtera. Kenapa? Karena Tuhan Yesus, Raja kita, yang berkuasa atas segala sesuatu itu, akan melakukan dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Katakan amin. Jadi mulai hari ini, jangan engkau tertipu lagi. Jangan setiap detik hidupmu yang untuk menikmati kebaikan Tuhan tercuri. Dengan apa? Dengan pikiran yang buruk, dengan pikiran kekhawatiran, dengan pikiran ketakutan, dengan segala bentuk pendakwaan. Betapa ruginya saudara dan saya. Mikirin yang buruk. Sementara Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu senantiasa merancangkan, bahkan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat saudara dan saya. Betapa bodohnya kita. Kalau kita meladenin pikiran kekhawatiran, mikirin takutan, pikiran yang buruk. Sementara Tuhan sudah menyiapkan berkat terbaiknya senantiasa buat saudara dan saya. Amin. Karena Dia penasihat ajaib kita. Dia Allah yang perkasa buat kita. Dia Bapa yang kekal bagi kita. Dan Dia Raja damai bagi kita. Katakan amin. Mari kita bangkit berdiri.
Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Seringkali kita menghabiskan waktu doa kita kepada Tuhan hanya untuk meminta. Nggak ada yang salah tentang itu, silahkan, karena firman Tuhan katakan mintalah maka kamu akan menerima. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan. Tapi mari kita juga memandang pribadi Tuhan Yesus bahwa Dia adalah Raja. Mari saudara juga beri waktu dalam hidupmu ketika engkau berdoa, ketika engkau berelasi dengan Tuhan, bukan hanya minta, Tuhan tolong ini, Tuhan berikan ini, Tuhan kabulkan ini, Tuhan buat ini. Tapi perlakukan Dia sebagai Raja. Yang kita memberi waktu hanya untuk memuji dan menyembah Dia. Bahkan sebelum saudara minta, Tuhan tahu apa yang kau perlukan. Tuhan adalah Tuhan yang inisiatif, bukan reaktif. Kamu harus minta dulu baru saya berikan. Bahkan apa yang kita nggak pernah pikirkan, apa yang nggak pernah kita minta, apa yang nggak pernah kita dengar, apa yang nggak pernah kita lihat, Tuhan sudah sediakan buat saudara dan saya. Tapi bagaimana engkau memperlakukan Rajamu? Sehingga di dalam jam-jam doa kita, dalam menit-menit doa kita, nggak ada yang lain, hati kita hanya untuk memuji, menyembah Dia. Meninggikan, mengagungkan Dia buat segala kasih dan pengorbanan. Mari kita angkat tangan kita dua-dua. Oh Yesusku. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji. Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan di tempat Bagimu Tuhan Yesus. tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kaulah Allah yang ku puji. Kaulah Allah
Berikan tepuk tangan yang paling terbaik bagi Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Untuk hari ini kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan yang sungguh telah memberkati setiap kami. Kami percaya Tuhan, dalam firman-Mu kami diubahkan. Kami boleh tetap teguh dalam kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan kami rindu memberikan persembahan kami yang terbaik di pagi hari untuk boleh memberkati pelayan gereja kami Tiberias Indonesia. Tuhan tolong berkati siapapun kami yang memberi, bahkan yang belum bisa memberi, kami percaya Tuhan Allah yang sanggup memberkati kami, mencukupkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami belajar memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita boleh katakan amin. Silakan kembali duduk saudara kasih dalam Tuhan. Selamat dengan persembahan. Tuhan Yesus memberkati setiap saudara sekalian. Kita akan satu pujian saudara. Sama kita marilah persembahan yang terbaik. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Terima kasih buat setiap persembahan yang telah diberikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap saudara sekalian. Dan sama-sama kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Di pagi hari ini kita akan pujian sama-sama. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami. Mari sama-sama bangkit berdiri saudara. Kita sambut tubuh dan darah Kristus pada pagi hari ini. Haleluya. Menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku. Kita sambut tubuh dan darah Kristus pada pagi hari ini. Mari kita angkat tubuh Tuhan Yesus Kristus. Karena apa yang Nabi Yesaya katakan untuk kita. Firman Tuhan katakan dalam Lukas 22 ayat 19. Lalu Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat tubuh Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami mengucap berkat. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang telah diserahkan bagi kami. Kami jadikan peringatan akan Tuhan Yesus. Bahwa tubuh Tuhan Yesus telah hancur di atas kayu salib, mati dan bangkit untuk membangkitkan kami pada akhir zaman, hidup kekal bersama Tuhan Yesus di dalam kerajaan sorga. Tubuh Tuhan Yesus menyempurnakan tubuh jiwa roh kami. Tubuh Tuhan Yesus hancur, memikul semua dosa kami, pelanggaran, kutuk dosa, dan hukuman dosa kami. Tubuh Tuhan Yesus
berkorban di atas kayu salib, memikul segala penyakit kami, penderitaan, kelemahan, kesengsaraan kami. Oleh pengorbanan Tuhan Yesus dari ujung rambut, ujung kaki, kami disembuhkan. Tidak terkapar sakit, kami bersama keluarga kami terpelihara di dalam kekuatan Tuhan Yesus sampai Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan Yesus mengaruniakan damai sejahtera, sukacita, kelegaan, ketenangan, ketentraman, keamanan, kesehatan, kekuatan, kecukupan, kelimpahan, kekudusan, kebenaran, kemuliaan, kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus. Mari kita angkat darah Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami mengucap berkat. Inilah darah Tuhan Yesus, darah perjanjian yang baru yang telah diserahkan bagi kami. Darah Tuhan Yesus hancur tercurah di atas kayu salib, darah anak domba Allah, mengampuni kami, menyucikan, membenarkan, menyempurnakan kami. Darah Tuhan Yesus menebus kami menjadi milik kepunyaan Tuhan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kami, keluarga kami, berkumpul di bumi, berkumpul di sorga, punya rumah di bumi, punya rumah di sorga, dan hidup kami di bumi seperti di sorga. Oleh darah Tuhan Yesus, kami telah dijadikan ciptaan yang baru di dalam Kristus, untuk kami hidup di dalam pertobatan, di dalam kekudusan, di dalam kebenaran, tekun setia menantikan kedatangan Tuhan Yesus kembali. Tuhan Yesus menolong, memberkati, menjaga keluarga kami, keluarga yang kudus, keluarga yang rukun, kasih mula-mula, saling sabar, saling setia, saling lembut hati, saling mengasihi, saling mengampuni, saling memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, oleh darah bilur pengorbanan Tuhan Yesus yang telah memikul segala penyakit, penderitaan, kelemahan tubuh kami, kesengsaraan kami, sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib, kami disembuhkan. Setiap organ-organ tubuh kami sehat sempurna, setiap sel tubuh kami sehat sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap tulang-tulang sendi kami sehat sempurna, setiap syaraf kami sehat sempurna, otak kami sehat sempurna, otot-otot kami sehat sempurna, setiap hormon tubuh kami sehat sempurna, setiap imunitas tubuh kami sehat sempurna, setiap tetes darah kami dan pembuluh darah kami sehat sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus juga memberkati panca indera kami sehat sempurna, kulit kami sehat. Di dalam nama Tuhan Yesus, tidak alergi dari kepala sampai kaki. Oleh darah bilur pengorbanan Tuhan Yesus, kami sudah sembuh. Saudara masing-masing doa apa yang menjadi doamu. Tuhan Yesus, Engkau mengasihi, memberkati, menjaga Lukas senantiasa. Tuhan Yesus juga berkati Ibu Mansia. Tuhan Yesus yang menolong, Tuhan Yesus yang memberi kekuatan senantiasa, dan Ibu Mansia sembuh oleh darah bilur Tuhan Yesus, juga keluarganya diselamatkan. Pak Pardiman juga Tuhan Yesus yang menjaga, memberkati, melindungi, menyertai senantiasa bersama keluarga. Kemurahan, kebaikan, berkat Tuhan Yesus senantiasa tersedia setiap hari dalam kehidupannya. Kami doa Ibu Ida juga diberkati Tuhan Yesus. David, Vivi juga bersama Davis, Clarin di mana melangkah, dijaga, diberkati Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga berkati Sony dan Vander bersama tim singer, juga pemusik, semua diberkati Tuhan Yesus. Bagian media diberkati Tuhan Yesus, bagian usher, bagian kolektan, pendoa syafaat, guru-guru sekolah minggu, bagian keamanan, logistik, semua diberkati Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat Ibu Gembala Sidang kami, Ibu Pendeta Daniati Pariaji, tangan Tuhan Yesus yang kuat, menjaga, memberkati, melindungi Ibu Gembala Sidang kami bersama keluarga. Kami berdoa bangsa kami Indonesia dipulihkan, diberkati, dituntun, dijaga Tuhan Yesus nantiasa. Hanya rancangan Tuhan Yesus digenapi bagi bangsa kami. Pemimpin bangsa kami Tuhan Yesus tuntun, urapi dengan hikmat yang dari sorga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus,
kami mengucap syukur, kami mengucap berkat. Tubuh Tuhan Yesus, darah Tuhan Yesus adalah roti hidup yang turun dari sorga. Tuhan Yesus memberkati kami lebih dari roti mana. Tuhan Yesus gembala kami, takkan kekurangan kami. Tuhan Yesus setia setiap hari menyediakan yang kami perlukan. Tuhan Yesus mencukupkan yang kami perlukan tepat pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati kami lebih dari kasut baru. Tuhan Yesus mengangkat kami naik. Tuhan Yesus memberkati kami jadi kepala, bukan ekor. Tuhan Yesus yang menjadikan kami berhasil dan menjadi berkat Tuhan Yesus bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kami lebih dari jubah baru. Hari Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan Yesus membangkitkan kami dalam tubuh kemuliaan bersama Tuhan Yesus. Kekal di dalam kerajaan sorga. Diam di rumah Tuhan Yesus di sorga sepanjang masa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus buat tubuh darah-Mu, buat kehidupan yang Tuhan Yesus berikan, yang Tuhan Yesus selamatkan, yang Tuhan Yesus berkati, cukupkan, jagai, sertai, dan Tuhan Yesus penuhi dengan damai sejahtera. Tuhan Yesus terima kasih buat setiap tetes minyak zaitun, minyak urapan ini. Kami doa di dalam nama Tuhan Yesus dan kuasa Tuhan Yesus dinyatakan, di mana minyak urapan diurapi, dioleskan seturut kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus, dengan iman yang tertuju kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dipermuliakan, di dalam nama Tuhan Yesus terjadi. Angkat kedua tangan kita. Kita angkat pujian, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya, Di dalamku, di dalamku selama-lamanya. Angkat kedua tangan. Tuhan Yesus mengasihi-Mu. Tuhan Yesus memberkati-Mu. Tuhan Yesus melindungi-Mu. Dan Tuhan Yesus mengaruniakan kasih karunia-Nya yang melimpah. Berkat yang terbaik, kasih yang sempurna, damai sejahtera, sukacita, kesehatan, kekuatan dari Bapa di sorga. Kasih karunia Tuhan Yesus dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus memenuhi hidupmu, nyata dalam hidupmu. Sampai hari Tuhan Yesus datang kembali untuk memahkotai kita kekal di sorga. Sepanjang hari-hari hidupmu, engkau juga akan melihat, menyaksikan dan mengalami sungguh terjadi belas kasihan Tuhan Yesus, kebaikan Tuhan Yesus, kemurahan Tuhan Yesus, penyertaan Tuhan Yesus dan pertolongan Tuhan Yesus, kemenangan Tuhan Yesus, kemuliaan Tuhan Yesus nyata di setiap hari hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kita katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu. Dancing my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great
di ibadah malam Natal dan ibadah Natal pada hari Rabu dan Kamis. Tuhan Yesus memberkati. Maju terus dalam Tuhan dan